Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririh Widyaningrum, NIM 18101137, kelas S1 Teknik Telekomunikasi 06D. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu modul saya. Modul 1 yaitu dasar pemrograman berorientasi objek. Di sini pemrograman berorientasi objek sendiri berarti suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Sistem ini terdiri dari komponen kelas atau objek yang dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugas. Hubungan antara kelas dan objek dalam PBO dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini bisa dibilang sebagai paradigmanya. Nah, di sini adalah gambar cara pendeklarasian kelas dan objek pada program dengan bahasa C++. Seperti ini dapat kita lihat. Nah, di sini ada mendefinisikan kelas dan isinya. Pada contoh di atas ini, pendefinisian satu kelas itu bernama X dan didefinisikan pada baris 4-14. Lalu, terdapat juga member data. Di sini juga terdapat juga member fungsi yang bernama B didefinisikan pada baris 9-10. Privat. Di sini juga terdapat keyword privat dan public, yaitu berfungsi mengatur akses member data dan fungsi yang terdapat di dalamnya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam privat hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Member data dan fungsi yang terdapat dalam public dapat diakses dari luar kelas. Selanjutnya, di sini ada mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Statement pertama dalam main dan baris ke-14 program di atas adalah X P1 P2. Itu menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dari kelas X. Dan pada baris berikutnya dalam program di atas menunjukkan bagaimana cara memanggil member data atau member fungsi kelas oleh objek yang ditunjuk pada baris 16 dan 17. Dapat kita lihat seperti ini. Dan yang keempat adalah akses data melalui member fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam privat hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Pada gambar ketiga tersebut menunjukkan listing program untuk memasukkan nilai ke dalam data yang terdapat dalam privat melalui member fungsinya. Nah, di sini merupakan contoh akses member data melalui member fungsi. Dan selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor merupakan inisialisasi otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus. Nah, konstruktor ini tereksekusi secara otomatis kapanpun objek dibuat, dan ciri utama dari konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Format penulisan konstruktor dalam program adalah sebagai berikut ini. Nah, berikutnya adalah contoh konstruktor dalam program seperti ini. Lalu yang keenam adalah overload konstruktor. Overload konstruktor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Argumen sendiri berarti nilai yang diberikan antara program, fungsi, atau
rutin. Contohnya ada di bawah ini. Nah, ini merupakan contoh overload konstruktor. Selanjutnya adalah fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas tersebut. Nah, contohnya adalah ini. Ini adalah contoh program pendefinisian fungsi di luar kelas. Lalu, fungsi display dideklarasikan di dalam kelas ITTP sehingga fungsi display tetap dikenali oleh program sebagai bagian dari kelas ITTP, yaitu pada baris ke-15. Fungsi display mendefinisikan di luar kelas tampak pada baris 8-22 dengan format penulisan sebagai berikut ini. Lalu, objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Contoh programnya adalah sebagai berikut ini. Nah, dan ini adalah keluaran dari program tersebut. Pemanggilan data pada tiap objek ditunjukkan pada baris 24-30. P1 dan P2 merupakan variabel pengganti untuk objek S1 dan S2. Untuk mendapatkan data dari objek digunakan operator period, yaitu ini. Nah, hal ini ditunjukkan pada baris ke-26-29. Sebagai salah satu contohnya untuk mendapatkan nilai data I dari objek S2, maka cara pemanggilannya adalah dengan P1.I. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang program yang telah saya buat. Di sini kelasnya adalah baju dan privat adalah ukuran dan harga. Publiknya adalah ini dan getData ini berfungsi untuk mendeklarasikan member fungsi. Nah, konstruktor tanpa argumen ini adalah konstruktor tanpa argumen dan tes konstruktor dua argumen bekerja ini adalah konstruktor yang memiliki dua argumen. Di sini, ukuran disimbolkan dengan U dan harga disimbolkan dengan H. Nah, di sini adalah nanti ini sebagai keluarannya. Nah, lalu ini juga menjadi keluaran. Lalu di sini terdapat rumus untuk perhitungan total harganya. Lalu terdapat keluaran total harga baju 1. Nah, ini adalah Nah, setelah ini sudah selesai, kita build dulu. Nah, jika program sudah benar, lalu kita run. Setelah di build dan di run tadi, maka muncullah keluaran seperti ini. Ini sudah baju Nevada ini harga satuan dan harga lusinannya itu sudah terdapat di program tadi, jadi tidak perlu kita inputkan kembali. Lalu kita inputkan baju green light, yaitu harga satuannya seumpamanya 300. Lalu harga satu lusinnya itu 1.500. Jadi totalnya adalah total dari kedua baju ini adalah 650.000. Total harga baju ini tuh dapat kita peroleh dari harga satuan dikali harga satu lusin lalu ditambah dari baju 1 dan baju 2. Program tadi saya akan menjelaskan flowchart-nya. Di sini diawali dengan dimulai, lalu
kita harus menginputkan harga satuan dan harga lusinan dulu. Setelah kita inputkan, muncullah jumlah harganya. Setelah itu, kita hitung harga satuan dikali harga lusinan. Itu sudah dihitung sendiri oleh program tersebut karena sudah diberi rumus. Setelah ini dikali, lalu harga baju Nevada tadi ditambah baju Greenlight. Lalu muncullah harga keseluruhan, harga totalnya, lalu selesai. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Di sini saya memiliki satu buah quotes untuk kalian semua, yaitu bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat hidup kita bahagia. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.